Mulai muncul. Berkah. Nah, yang jadi masalah peninggalan-peninggalan Nabi tersebut yang ada zaman sekarang tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kemudian zaman sekarang ada orang bilang ini rambut Nabi. Dan ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut Nabi, katanya rambut Nabi 15 meter katanya rambut Nabi SAW. Jadi benarkah? Dari mana? Benarkah ini? Dari mana Anda yakin ini adalah rambut Nabi? Mana sanadnya? Mana buktinya? Adakah periwayatan dari rambut dinukil dari atas ke bawah? Dari kakek saya, dari kakek saya, dari kakek saya terus. Kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya? Dia amanah atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong. Jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong. Dia ambil rambut sembarang, dia bilang ini rambut Nabi SAW. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut. Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW. Apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya, tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Ya, karena itu termasuk syirik kecil. Tidak boleh. Oleh karenanya, seorang dalam hal ini dia harus hati-hati. Kalau ada buktinya, dan sampai sekarang Allah mengatakan tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tidak ada yang bisa pastikan bahwasanya masih ada rambut Nabi yang tersisa. Kalau ada, datangkan buktinya, mana sanadnya, siapa yang bisa periksa apa? Rawi-rawi yang menyampaikan tersebut. Karena orang banyak berbohong. Hadis-hadis Nabi saja mereka bohong. Ada orang palsukan ribuan hadis Nabi, apalagi sekedar rambut. Hadis saja mereka palsukan. Habis lebih mulia mana? Hadis atau rambut? Hadis Nabi. Ajaran lebih afdal. Itu pun ada yang palsukan sampai ribuan hadis. Ya, sekarang rambut bisa jadi orang bilang ini rambut Nabi, mana buktinya? Ya. Mana buktinya Anda bisa pastikan bahwa rambut Nabi? Kalau ada, silakan Anda mengambil berkah dari rambut tersebut. Ya. Tetapi ikhwan, bukan berarti kalau Anda tidak bisa dapat rambut tersebut, kemudian Anda, alhamdulillah keberkahan banyak. Hadis-hadis Nabi berkah, ajaran Nabi berkah, sholat tarawih berkah, pengajian berkah, banyak. Kalau Anda bisa dapat rambut tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak ada, masih banyak ajaran-ajaran yang Nabi anjurkan. Nabi tidak pernah secara khusus mengatakan, cium rambutku tidak ada, tapi kita tahu itu boleh. Tapi banyak hal-hal yang Nabi anjurkan, sholat malam, sholat tarawih, berbakti sama orang tua, masih banyak pintu keberkahan yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Begitu susahnya membangun rumah jika mengikuti tradisi jahiliyah. Mereka beranggapan bahwa jika ingin mendapatkan keberuntungan dan keberkahan sehingga terhindar dari bala, maka harus melakukan demikian. Hal ini juga pernah dilakukan oleh budaya Arab jahiliyah yang melakukan penyembelihan hewan untuk menolak bala dan menanamnya pada pondasi rumah. Alhamdulillah, sejak datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budaya itu hilang dan menggantinya dengan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan apa yang mendatangkan keberkahan, di antaranya adalah bertakwa, dan selanjutnya membacakan surat Al-Baqarah. Rasulullah mengatakan, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya menyeramkan, tak ada zikirullah, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis Muslim. Semoga Allah berikan hidayah. Itulah nanti bakal muncul. Walau alam, ma qul inna kaliyamasi inna kalimah firman Allah. Nah, kenapa? Mbahnya pun hilang, siapa? Prabu Siliwangi. Bakazidi innaka kaliyadagahum magaliyamakum. Bisa tak bahasanya? Jadi harus tahu bahasa. Ini bahasa setan, bahasa iblis, bahasa angin, bahasa sekolah ke Gusti Allah. Cuman sebentar, 40 tahun. Puasanya melek 10 tahun,
Makan satu rasa 5 tahun 5 tahun, sanggup nggak? Sampai darah di sini diginikan. Betul saya. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Makoli inna kaliya latla koli inna kaliya malaikatukum ma'alayya mafil maullah. Ketir. Makanya kita jagalah hati, jagalah badan, jagalah ruh, dan kasih sayang sesama ciptaan Allah, Rahman dan Rahim. Insya Allah barokah. Saya cinta. Kalau tidak cinta nggak kena. Ya gitu ya. Karena cinta. Karena saya diperintah Allah, diperintah oleh malaikat, dan diperintah oleh para nabi, para sahabat, sampai kepada wali-wali, sampai kepada orang tua atau guru-guru. Insya Allah barokah. Akhirnya ketemulah seperti gini, saudara. Ya betul nggak? Siapa tahu nanti kita kumpul bersama. Amin. Saya yang tanggung jawab, saya yang usul kepada Allah, dan saya kepada guru pun, guru nggak tanggung jawab, dirampok sama saya. Terus sampai ke wali-walinya, sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya berdialog kepada Rasulullah, ke makamnya Rasulullah, masuk ke makamnya Rasul 3 kali saya masuk. Assalamualaikum ya Rasul, al-kuli inna kaliyama ummati la kuli inna rahmatan Qur'ani fa kaliyama fil maul. Nangis. Padahal saya berangkat dari Indonesia atau dari Surabaya atau dari Malang, nggak punya duit 9 orang. Tanya aja anak-anak, nyampe menginikan kitab, alhamdulillah. Pulang ya bawa segala macam. Allah itu Rahman Rahim. Nah, bukan dongeng, kenyataan. Karena apa? Membuktikan la kali inna kali wali akasini inna kali mafil Allah. Jelas. Makanya kita bersyukur. Tengah malam bisa jadi subuh. Subuh ini sukma kali inma sukma ala kali mafil Allah. Anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kita terima haji tadi mabruki dengan amalan-amalan yang baik untuk di surga. Alhamdulillah. لبيك يا الله لبيك Sumpah demi ibu, sumpah demi ayahku, darah akan ku tumpahkan, nyawa pun ku sembahkan demi Husain tersayang. Allah Allahu Akbar, isbalana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya benar Kautsar. Allah Allahu Akbar, isbalana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya benar Kautsar. Senin itu akan diberikan ilmu pengetahuan agama oleh Allah, atau pacangan mewarisi alim. Selasa amunnya hari Selasa itu kada bagus. Kenapa? Menimbulkan kebinasaan dan kesialan di dalam hidupnya. Hari Rabu, yaitu amunnya memotong kuku hari Rabu, maka menyebabkan orang tadi itu
bisa kada bagus akhlaknya akhlak. Amun hari Kamis mawarisi sugih. Nah, amun hari Jumat itu orangnya insya Allah diberikan ilmu pengetahuan juga oleh Allah. Plusnya apa? Plusnya dan orangnya itu diberikan akhlak nang bagus, bersifat santun, yaitu hari Jumat. Amun hari Sabtu memotong kuku, amun hari Sabtu memotong kuku itu bisa menimbulkan penyakit nang pacangan menggerogoti di dalam awak kita, penyakit dalam jadinya. Amun hari Ahad yaitu menyebabkan hidup kada beberkah. Mahal loh ngundang saya. Harganya mahal sekali. Wani piro. Tapi saya yakin dikasih hujan awas. Saya berjanjian loh dengan malaikat nukar nakir dan malaikat ahli hujan. Kalau hujan kau janji tak kejar sama saya, kata saya. Betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, faqul inna kalama ummati fi inna kalama aljawi la qul inna rahmatan gufron wa maqul akayama fi ma Allah. Silakan mau hujan, tapi kalau nanti acara hujan, awas tok tak kejar sama saya. Ada yang memancing, bagaimana mana ngarang kitab 500 kitab, saya harus dipamerkan. Sorry, kalam itu makali inna kalimah kitab fa'alayyakum faqali alai inna kalimah ummati fi inna kalimah fil Allah la sidi inna kalimah Mekah Madinah la qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makali inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali Umar Utsman Abu Bakar la qali inna kalimah fi ma Allah subhanallah maqali inna rahmatan Indonesia ma faqali inna rahmatan wa maqali inna rahmatan Islam Indonesia ma faqal asyidi inna kalimah fi ma Allah nam faqali inna kalimah Indonesia maqali inna rahmatan kitab maqali inna rahmatan Quran fa di inna kalimah Indonesia faqali inna asyhadu anna kalimah firman Allah Allahumma kali inna lama ummati fi inna kalimah firman Allah keprok atuh. Menika perlu ndamel giling. Menika sepados anggenipun ngandhut jabang menika pun paringi giling golong gumulung dumugi benjang babaripun gumulung kados dene tigan wonten ing sak gelanggung prapatan mugi Gusti Allah tansah ngijabeng lindungi dumateng evaluasi anggenipun ngandhut wiwit detik menika dumugi babaripun pun paringana gangsal lansar ampun ngantos wonten gangguan alangan satunggal punapa. Panjenenganipun damel jenang abang lan putih kangge nebus dumateng ingkang mugi badhepun evaluasi. Menika ingkang manggen tunggal sepetapan, babar tunggal sauwat, nggih menika kakang sawah akhiri gambar padi ragil supados nglindungi ngayomi dumateng evaluasi anggenipun ngandhut jabang bayi pun paringana sehat lahir sehat batin dumugi babaripun pun paringana mergi gampil saking donga pangestu panjenengan dosa Gusti Allah tansah ngijabahi ngangsalaken anggenipun jabang bayi
sallallahu alaihi wasallam.